Ya, selamat datang di channel Putri Mombat. Kali ini bahasannya tentang moge yang terlupakan di Indonesia. Ya. Kawasaki Ninja 300 Fi. Ya. Sebetulnya gue kenapa bilang moge karena motor ini tetap ya dia kena PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Gitu. Jadi walaupun bentuknya sama Ninja 250 dan cc-nya cuma beda sedikit dari Ninja 250, dia tetap aja masuk ke moge karena di atas 250 cc. Jadi lanjut aja ke bahas sekarang. Ya. Kawasaki Ninja 300 ini motor yang keluarannya bareng sama Ninja 250 Fi. Ya, secara bentuk memang Ninja 300 ini identik dengan Ninja 250 Fi di tahun yang sama. Ya, bahkan apabila beli Kawasaki Ninja 300 dan Ninja 250 yang Anniversary Edition ABS itu persis sama, cuma beda. Listnya satunya 250, satunya listnya 300. Dan yang 300 itu non ABS. Itu bentuk dan segala macamnya ini sama banget. Itu persis sama. Ya. Dan untuk spesifikasinya nanti mungkin editor gue bisa ngedit. Nah, harga jualnya juga dulu lumayan ya, bedanya jauh ya dengan base rate Ninja 250 itu kalau nggak salah cuma berapa ya, 60-an juta gitu ya, sementara yang Ninja 300 itu 80 juta apa 58 itu pokoknya selisih harga tuh sampai 25 juta dulu waktu keluar. Cuman memang kalau kita lihat yang Ninja 250 Anniversary Edition dan ABS itu sampai 79,3 juta, jadi beda tipis sama yang Ninja 300 gitu ya. Ninja 300 ya dulu sempat dijual di 87,7 juta. User experience, nah ini user experience, jadi gue mau sharing tentang gue waktu nyobain Ninja 300 ya. Secara singkat Ninja 300 ini memiliki feel yang beda ya, beda tapi sama Ninja 250. Gimana ya bahasannya, jadi dia tuh Ninja 250 tapi kelemahannya Ninja 250 saat gue riding experience hampir semuanya hilang gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena usable powernya Ninja 250 ya, usable powernya Ninja 250 buat di jalanan Indonesia, buat di apa namanya macet segala macam itu ada di range 5.000 hingga 7.000 rpm. Karena di Ninja 300 itu drop di 3.000 sampai 5.000 rpm itu dapat apa namanya usage, gitu apa namanya usable power gitu. Jadi powernya gak kecil-kecil banget di rpm. Nah, lain dia riding kalau diukur di TPS ya, dan itu total position sensor Ninja 300 itu TPS-nya lebih rendah gitu, terus-terusan ada di bawah gitu. Beda sama Ninja 250 dia yang ada ke tengah gitu. Jadi itu ya kan. Terus kemudian yang gue bilang mirip ya, kendalanya itu apa sih yang maksudnya itu? Sama posisi badannya. Jadi body position, upper body position sama lower body position dua, atas sama bawah. Saat gue menggunakan Ninja 250 atau Ninja 300 itu sama persis. Jadi nggak ada perubahan, sama belum bersama. Jadi gaya formatting yang pun identik gitu kan, terus ya kayak gitu cuman mungkin ya secara sendirinya naik. Jadi walaupun gaya formatting gue sama, body lean lah segala macam, atau kalau gue lagi ngukur tubuh kaki segala macam itu sama semua, tapi kalau misalnya pakai Ninja 300 gue secara tidak sadar sebenarnya, secara tidak sadar gue gaya riding itu lebih kalem gitu, karena itu tadi, jadi kurva powernya itu kalau di Jago 50 tuh dia di tengah terus kan, tapi ini nggak di bawah, itu lebih kalem. Jadi gue bawanya itu lebih kalem daripada Ninja 250. Terlebih ya, karena gue lebih ngerasa mengontrol motornya daripada gue kontrol Ninja 250 ya, karena usable power dari FM yang lebih bawah. Gue lebih pede, gue jauh lebih pede waktu gue bawa Ninja 300, bahkan ada di RPM atas sekalipun, karena kalau ditanya powernya berapa, cuma 39 brake horsepower, itu sama dengan Ninja 250 Fi yang udah facelift gitu. Tapi Ninja 250 Fi yang udah facelift dia power beda ke atas ya. Nah, sekarang kenapa sih Ninja 300 itu bisa kayak gitu? Karena Ninja 300 ini bukan versi bore up dari Ninja 250, bukan, tapi dia versi stroke up. Jadi ukuran pistonnya sama, tapi ukuran langkahnya dia lebih panjang daripada Ninja 250 ya. Nah, agak disayangkan sebenarnya karena dulu ya gue sebenarnya pegang Ninja 300 sebentar. Ya ini gak lama-lama, cuman kayak sebentar aja gitu. Cuman memang gue karena punya yang karena gue di 250 jadi terasa banget bedanya gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih ini motor dengan kombinasi penggunaan daily dan sirkuit
bahkan jarak jauh itu pas menurut gue. Yang pertama untuk daily, kau lihat ya, gue nggak butuh buka RPM tinggi-tinggi yang tadi gue bilang 3 sampai 5.000 RPM, memang pelan ya, nggak kayak R6 yang 3.000 sampai 5.000 RPM itu udah kencang gitu. Ini nggak, masih pelan tapi masih oke gitu ya, itu ada di range kecepatan 60 hingga 70 km per jam di gear 6-nya gitu kan. Ya, istilahnya apa ya, kayak gampang gitu loh ngailnya gitu, dari 5.000 RPM itu lu kalau butuh power, butuh apa, lu tinggal buka gas sekali sudah lewat. Beda sama Ninja 250 yang dia butuh proses gitu, dia kayak agak nge-lag gitu, nggak nge-lag sih, RPM takor meter mah naik gitu, cuman powernya tetap lemot gitu. Nah, terus yang kedua dari fuel consumption Ninja 300 ini lebih irit, walaupun nggak jauh dibandingkan Ninja 250 ya. Ninja 250 yang yang lama itu dalam kota sekitar 21 hingga 23 km per liter ya, sementara Ninja 300 itu 29 sampai 31 km per liter. Luar kota untuk Ninja 250 itu sekitar 30 sampai 35 km per liter, atau di kota-kota sekitar 32, sementara Ninja 300 itu bisa 40 km per liter dengan kecepatan yang sama ya. Jadi lebih irit yang Ninja 300, ingat, dengan kecepatan yang sama gitu ya. Gue gak akan membandingin sama Ninja 250 FA yang baru ya, karena itu udah beda teknologi lah gitu, udah penyempurnaan. Jadi gue bandingin Ninja 250 FA yang gendut itu yang gemuk. Nah terus apalagi ya, ya Ninja 300 sendiri ini sebenarnya kebutuhan di sirkuit juga oke gitu gue bilang, karena lean angle-nya sama gitu sama Ninja 250 FI, jadi dia nggak kikuk gitu kan. Tapi memang kalau misalnya buat negakin motor ya, jadi dari posisi cornering gitu ya, terus lu udah lihat exit corner udah kelihatan sama lu buka gas sekaligus, Ninja 300 itu lebih cepat dekat daripada Ninja 250. Ini yang bikin Ninja 300 itu lebih gampang dikontrol daripada Ninja 250, karena bobotnya hampir sama, beneran bobotnya juga hampir sama gitu. Apalagi kalau lu pakainya Ninja 250 yang ABS gitu, dengan Ninja 300 ya sedikit lebih ringan yang Ninja 300 sebetulnya gitu. Jadi walaupun power itu cuma beda 7 brake horsepower antara Ninja 250 dan Ninja 300, tapi lebih nyaman gunakan Ninja 300 untuk kebutuhan sirkuit sekalipun ya. Terus powernya juga lebih gede ya, powernya juga dia kan sama dengan Ninja 250 FI ini gitu kan. Dan dia itu sama dengan CBR 250R ya, yang 2 silinder gitu. Tapi bukan yang seri RRSP itu loh, yang RRSP itu kalau 42 brake horsepower, jadi dia masih di bawahnya CBR 250 yang kasta tertingginya itu, yang dia 42 brake horsepower itu. Nah, untuk perawatan Ninja 250 ini sebenarnya Ninja 300 FI ini sebenarnya sama aja sama Ninja 250 gitu, karena bagian cylinder headnya banyak tampak ya, terus kampas kopling sama gitu, terus bagian-bagian lain bersama kayak gate valve ya kan, terus filter olinya gitu kan, kayak gitu-gitulah gitu. Cuman memang beda di control, beda di crankshaft gitu, yang kayak gitu itu agak sedikit berbeda gitu kan. Dan terus bisa dibilang Ninja 300 juga buat keawetan gitu ya, lebih awet Ninja 300 sih gitu. Kayak misalnya contoh ya, lu bawa Ninja 250 lebih cepat rusak di guide valve-nya kayak gitu. Ninja 300 itu lebih resisten. Nah ini sebenarnya bukan faktor Kawasaki pilih-pilih, satunya Moge satunya bukan, tapi karena kalau kita lihat dari PPT harganya hampir sama soalnya. Yang jadi faktor itu adalah Ninja 300 ini nggak butuh mail ke RPM yang lebih tinggi daripada Ninja 250. Nah, jadi mesinnya ini jarang panas. Jadi kalau lu ngerasa Ninja 250 panasan, lu pakai Ninja 300 jadi lebih dingin gitu loh. Kenapa? Karena buat ada di kecepatan yang sama ya, lu nggak butuh RPM yang lebih tinggi. Kalau RPM lu lebih rendah, artinya suhu motor lu juga akan jadi lebih rendah gitu. Jadi sebenarnya sama aja, kalau lu bisa rawat Ninja 250 FI, lu pasti bisa rawat Ninja 300 ya kan. Nah sekarang kalau motor ini bagus banget, kenapa motor ini nggak laku ya? Nah kita bagi jadi 3. Yang pertama, secara singkat, walaupun Ninja 250 FI seri tertinggi ini harganya beda sedikit ya, sekitar 7 sampai 8 juta dari Ninja 300 ya. Tapi pajaknya Ninja 300 ini cenderung lebih tinggi range-nya. Jadi sekitar 130%, 130% lebih tinggi daripada Ninja 250 ya. Harganya itu hampir mendekati R6 pajaknya. Jadi pajak Ninja 300 itu dulu sebuah 900 sampai 1,1 juta. R6 itu pajaknya 1,1 sampai 1,1 juta, tergantung lebih yang ABS itu. Jadi pajaknya lumayan lebih mahal.
Ninja 250 sekitar 800, tapi gue daerah DKI Jakarta gitu, gue pelatih gitu. Kalau di tempat lain gue tinggal sesuaiin aja harganya dengan regulasi yang ada di wilayah gitu. Dan itu tanpa, sorry ada nyamuk, dan itu tanpa progresif ya. Nah terus yang kedua, saat launching Ninja 300 ini sebenarnya udah ada Kawasaki, line up dari Kawasaki yang big bike ya. Jadi udah ada, waktu itu udah ada 599, dan ada ER6F dan ER6M. Cc-nya itu 050. Dan dulu waktu launching yang NIK 2011 harganya itu cuma 100 juta ya. Dan harga bekasnya itu 70 juta. Jadi kalau ada yang bingung kenapa ER6M sama ER6F kok harganya cuma 70 jutaan bekas, karena ya memang pas launching harganya nggak nyampe 100 yang ER6N-nya. ER6F-nya 100 juta lebih dikit. Masa 105 atau 102 gue lupa. Itu yang ABS itu sekitar 110 juta. Itu NIK 2011. Memang NIK 2012 harganya naik gitu. Jadi 110-150 juta. Gitu. Tapi itu alasannya kenapa bekasnya drop. Nah, jadi ya itu tadi gitu. Karena udah ada ER6F dan ER6N di harga barunya juga nggak begitu jauh dengan Ninja 300. Ya orang pada mikir mendingan gue beli ER6N sekalian. Gitu ya, karena sama-sama kena PPNBM kan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi biaya perawatan juga hampir sama antara Ninja 300 atau Ninja 250, karena biasanya yang berani beli Ninja 650 atau Ninja 300 itu memang hobi gitu. Karena dulu itu Ninja yang petik 250 yang kembung itu hobi, motor hobi gitu. Jadi ya kayak gitulah gitu kan. Dan lebih lagi ya, Ninja ER6F itu yang Ninja 650F itu memiliki fitur yang hampir sama gitu dengan Ninja 300, sama-sama non ABS ada ya. Terus apakah udah ada opsi ABS yang 650 300 yang ada gitu. Dan sama-sama punya eco riding. Jadi ya fiturnya juga hampir sama sebetulnya gitu. Nah terakhir yang ketiga nih, popularitas Ninja 300 ini cenderung mundur. Karena apa? Karena mayoritas pembeli Ninja mengejar prestis. Ya dulu ya, kalau sekarang nggak beda lagi. Ya pembelian Ninja 250 ini dulu itu kayak orang-orang yang kayak punya duit lah segala macam, untuk bergaya, orang tereng segala macam gitu kan. Nah jadi orang nggak lihat ada value gitu, value yang dilihat. Kayak maksudnya tuh, gue beli Ninja 300 nih, gue keluarin duit 7-8 juta. Ada nggak sih prestis lebihnya buat gue? Nggak ada. Karena bentuknya sama. Jadi akhirnya orang kalaupun mau beli, mau nambahin duit, ya itu lebih baik kayak R6N atau R6F, sama-sama Kawasaki, perawatan yang bersama. Gitu. Dan ini bahasan-bahasan tentang Ninja 300. Nah sekarang mungkin gue mau nambahin sedikit ya tentang opini pribadi gue. Ya buat gue pribadi, alasan gue nggak mau milih Ninja 300 ya, karena pada akhirnya gue daily commute pakai R6M, dan gue cukup lama pakai R6M, sekitar berapa 5 tahun lah ada. Itu ya gimana ya, karena memang harganya lebih murah gitu ya. Buat gue tuh kayak bukan murah, value for money itu lebih dapet ya kan. Dan gue nggak seneng posisi ridingnya Ninja 300 itu, gue nggak senang yang untuk, gue lebih senang yang tegak kayak R6F. Karena gue jujur gue jarang ke sirkuit gitu. Gue ke sirkuit kalau ada event, ada apa, itu baru gue ikut. Tapi kalau misalnya ikut track day doang males gitu. Ya terus kalau misalnya kita bilang, apalagi di sekarang ya tahun 2024 itu lucu ya, harga Ninja 300 lebih mahal daripada harga Ninja 650 atau R6M. Lu bisa ngecek sendiri ya, harga bekas Ninja 300 itu rata-rata 75-80 gitu, 70-80. Setara R6N, R6F itu kalau lu hoki bisa dapat di harga 8, 5 ya, segitu lama gitu kan. Terus kalau ngomongin soal kebutuhan ke sirkuit juga, range harga segitu ya sekitar 70 juta. Gue jujur ya, gue jujur loh, gue pribadi gue lebih pilih CBR 250 RRSP yang 42 brake horsepower. Ada SP-nya sih, nggak tahu pokoknya yang apakah buki gitu, gue lupa, yang 42 horsepower itu loh, dan kondisi full stock standar itu, jadi powernya lebih gede gitu kan. Terus fiturnya juga lebih banyak ya kan, ada ABS-nya segala macam ya kan, terus riding mode segala macam yang jelas kepake buat di sirkuit. Jadi di tahun 2024 ini sekalipun gue punya duit 70 juta cuma buat mainan motor 70-80 juta, gue udah pasti pilih CBR 250 RR daripada Ninja 300. Atau sekalian Ninja 250 deh kalau emang gue fans dari hardcore Kawasaki ya. Tapi kalau gue sih pilih CBR sih gitu yang gitu. Terus apalagi ya, walaupun performanya memang ngedukung ya, tapi
RPM-nya kurang tinggi sih menurut gua. Jadi top speed antara Ninja 300 sama Ninja 250 mirip, sama-sama sekitar 170 km per jam gitu. Cuma memang akselerasinya lebih bagus di 300 gitu ya. Ya oleh no antara Ninja 300, ya Ninja 300 kan merupakan motor yang paling cocok dan logis ya, digunakan di Indonesia di tahun itu, bukan tahun ini ya. Jadi gue ngerti sih kenapa Kawasaki mencoba mengeluarkan Ninja 300 gitu, karena memang kalau gue review Ninja 300 di tahun itu nilainya kayak hampir sempurna gitu. Fuel consumption irit, track day oke, jarak jauh oke, daily juga masih oke. Ya mungkin minusnya dia agak susah di parkiran doang gitu kan. Cuma memang Ninja 300-nya munculnya di waktu yang kurang tepat. 2011 itu Kawasaki udah ngeluarin R6F sama R6M dengan harga yang begitu tipis, dan di bawahnya ada Ninja 250 ya. Mungkin kalau saat itu Kawasaki ngebuang Ninja 250 ABS ya kan, mungkin Ninja 300 populasinya bisa lebih banyak di Indonesia kayak gitulah. Jadi ya itu Ninja 300, kalau mau ada yang penasaran silahkan cari di hunting motor bekas ya. Tapi kalau misalnya mau pengen ya silakan aja beli gitu kan. Cuma kalau gue pribadi sih ya gue mendingan 950 baru ya gitu. Paling itu sih dari gue, sekian, semoga berguna.